Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati dan yang saya sayangi rekan-rekan semua, ini merupakan pertemuan kita yang terakhir kalinya. Untuk itu sebelumnya kami semua minta maaf, minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah mohon dimaafkan bila ada baik perkataan ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Untuk itu lanjut saja ke materi ya. Ini materi yang terakhir. Tenang. Materi yang pertama ialah sebuah hadis tentang ta'un. Hadisnya itu ialah hadis tentang kesyahidan. Akan oleh Saudari Tia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja ya. Langsung ke pembahasan hadis tentang ta'un, wabah adalah kesyahidan. Riwayat Hadatsana Hamid bin Umar Bakrawi, hadatsana Abdul Wahid yakni bin Ziyad, hadatsana Asimun an-Nasafsata binti Sirina qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amrah qalat qultu bit-ta'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'una syahadatun la kulla muslim. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tia yang telah menyampaikan hadis tentang ta'un, ialah wabah kesyahidan. Yang kedua, terjemahan hadis yang akan disampaikan oleh Saudari Naila. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan terjemahan hadis tentang ta'un atau wabah adalah kesyahidan. Hadis yang telah dibacakan oleh rekan saya tadi, Tia, bismillahirrahmanirrahim, menceritakan kepada kami, Umar Bakrawi menceritakan kepada kami, kepada kami, Asim dari Hafsah berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un adalah kesyahidan
atau di syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4940. Alihkan kepada moderator. Terima kasih kepada Naila yang telah membacakan terjemahan hadis. Selanjutnya mengenai syarah atau penjelasan hadis tersebut. Hadis tentang ta'un tadi, ya, ta'un kesyahidan, yang akan disampaikan oleh saudari Sinta. Padanya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lanjut pembahasan berikutnya yaitu syarah hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang mati syahid disebut syahid, yaitu diantaranya Anab bin Sumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Sedangkan menurut Ibnu Al-Andari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Pendapat lain, karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka. Atau saat kematiannya, dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada kiamat, dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya. Atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari Sinta yang telah menjelaskan syarah hadis atau penjelasan hadis. Dilanjut oleh Bagus, saudara Bagus yang akan menjelaskan syarah dan penjelasan hadis juga. Padanya dipersilakan. Dikarenakan dikarenakan saudara Bagus ada kendala, maka akan di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut penjelasan hadis atau syarah hadis. Ibnu Hajar menyebutkan, Ibnu Hajar, bapaknya Batu. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis yang macam matian yang termasuk ke dalam syahid. Nah, hadis Abi Malik Al-Asy'ari secara marfu' ialah siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya,
atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah Ta'ala, maka dia syahid. Nah, ini menurut yang di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Asy'ari gitu. Siapa yang mati dibanting oleh kuda, misalkan nih, lagi bermain kuda, menunggangi kuda misalkan, tiba-tiba mati. Nah, maka itu hadis ini termasuk mati syahid, seperti itu. Terus ada lagi yang kedua. Yang kedua ialah yang disohihkan Daruqutni, ya, dari hadis Ibnu Umar, ialah matinya orang asing tidak dikenal adalah syahid. Tuh, riwayat Ibnu Hibban hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Itu. Kemudian riwayat yang ketiga ialah menurut At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seseorang di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Itu contohnya gini, misalkan nih kita lagi sholat, baik lagi sholat, ngaji, ataupun istilahnya yang berbuat kebaik lah gitu. Misalkan lagi sholat, gitu. Ketika sujud, tiba-tiba nggak bangun lagi gitu, meninggal gitu. Nah, maka meninggalnya itu syahid, gitu. Karena meninggalnya itu di jalan Allah, gitu. Atau lagi ngaji, misalkan tidur lagi ngaji, bangun, ternyata meninggal. Nah, maka dalam riwayat hadis ini, menurut riwayat hadis ini ialah mati orang yang mengaji itu syahid, bisa disebut syahid. Seperti itu. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut, materi yang terakhir ialah pelajaran yang dipetik dari hadis gitu. Apa sih dapat kita ambil, apa yang kita ketahui, kita pelajari dari hadis tersebut. Nah, yang akan disampaikan oleh Muhammad Yasin. Kepadanya persilakan. Oke, terima kasih buat moderator. Selanjutnya tentang pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut, bahwa di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Yasin yang telah menyampaikan materinya. Mungkin materi sekarang cukupkan sampai di sini. Bila ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Maaf. Waalaikumsalam. Enggak, Maaf nih Kak,
Ini pertanyaan dari Eko, jadi saya yang menyampaikan gitu. Katanya suaranya lagi tidak ada. Untuk lihat dari tadi hadis mengatakan bahwasanya memang secara garis besar orang yang terkena penyakit itu sudah dikatakan syahid kalau memang orang itu beragama Islam. Nah, jadi pertanyaan saya, syahid itu kan ada dua ya. Satu ada syahid dunia, dan kedua itu ada tiga sepengetahuan saya. Syahid satu ada syahid dunia, dua ada syahid akhirat, dan ketiga itu ada syahid dunia akhirat. Nah, untuk orang yang meninggal dalam keadaan terkena penyakit ini, itu termasuk syahid apa? Gitu. Mohon penjelasannya dari kakak-kakak semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Pertanyaannya ditampung dulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaan tadi, syahid itu kan ada tiga. Nah, ada syahid dunia akhirat. Nah, orang yang sakit dalam hadis ini itu masuk ke dalam syahid yang mana? Nah, gitu ya. Menurut saya bahwa orang yang meninggal atau orang yang wafat mati akibat taun itu masuknya ke dalam syahid akhirat. Nah, masuknya ke dalam syahid akhirat. Itu. Jadi jenazahnya wajib dimandikan dan disolatkan. Tetap jenazahnya wajib dimandikan dan disolatkan. Beda halnya dengan yang meninggal karena berperang di jalan Allah. Nah, itu merupakan syahid, istilahnya apa ya? Jenis syahid yang unggul gitulah istilahnya. Pahalanya lebih unggul orang yang mati syahid berperang di jalan Allah gitu. Jadi pahala kesyahidannya pun berbeda antara orang yang meninggal di jalan orang yang meninggal perang di jalan Allah dengan orang yang meninggal akibat wabah taun gitu. Itu pahalanya lebih besar orang yang meninggal akibat perang di jalan Allah. Itu termasuk syahid akhirat. Kalau orang yang berperang di jalan Allah itu jelas masuknya dalam syahid dunia akhirat. Itu menurut pendapat saya ya. Pendapat saya dari, kalau nggak salah, dari Riyadhus Shalihin. Tuh, sekian menurut saya. Mungkin dari jawaban saya ada yang kurang ataupun disanggapi atau ada yang perlu disanggah, silakan. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rifki yang udah menjawab tadi yang pertanyaan saya termasuk syahid apa. Cuman yang masih ganjelan dari saya, coba kakak-kakak sedikit menjelaskan perbedaan antara syahid-syahid yang tadi saya sebutkan, karena yang termasuk syahid dunia itu apa gitu, maksudnya pengertian syahid dunia apa, dan apabila memang ada perbedaan, bedanya apa gitu, coba dijelaskan supaya lebih terperinci sedikit ya. Karena tadi Kak Rifki bilang saya agak kaget karena Rifki tadi bilangnya menurut saya. Kalau menurut saya kan jadi saya kurang apa ya, bukannya saya
tidak percaya. Cuman kalau karena ini kan urusannya kan bukan hanya fikih tapi masuknya ke dalam ketauhidan, karena ini kepercayaan untuk umat muslim bahwasanya supaya tidak terjadi keteledoran untuk untuk apabila ada yang meninggal itu cara memperlakukannya seperti apa. Mohon ditambahkan sedikit Kak, mohon maaf. Terima kasih. Iya benar. Jadi memang gini. Jadi menurut saya itu, saya memang berlandaskan tadi mengambilnya, kalau nggak salah dari Riyadhus Shalihin. Gitu. Memang jadi pendapat saya itu berlandaskan dari Riyadhus Shalihin, bukan berarti dari saya sendiri tanpa landasan apa-apa gitu. Nah, bahwasanya memang syahid itu kan ada 3, yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Nah, syahid dunia itu mungkin dari rekan-rekan teman saya ada yang mau menjawab, silakan. Dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, Waalaikumsalam. mau bertanya. Iya, boleh. Silakan. Apa keutamaan mati syahid Kak? Oke, baik, terima kasih Parlin. Ditunggu Masih, dulu Kak. ya, soalnya tadi jawab pertanyaan yang tadi belum selesai. Jadi ditunggu dulu ya. Baik, kalau nggak ada yang mau jawab, insya Allah saya jawab. Jadi syahid itu kan ada 3, syahid dunia, akhirat. Syahid pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Nah, syahid dunia itu ialah syahid yang dihukumi di dunia. Jadi seperti jenazahnya tidak dimandikan gitu kan. Jenazahnya tidak dimandikan. Itu kan berarti syahid di dunia. Nah, ini menurut Imam Muslim ada sebuah hadis
arojulu yukotilu lil magnami warojulu yukotilu lil dzikri warojulu yukotilu yuro makanahu pamang fisabilillah kola mangkotala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fisabilillah. Jadi jadi ada seorang laki-laki berperang ketika ingin mendapatkan gonimah. Jadi tujuan laki-laki itu berperang untuk mendapatkan gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Nah, ada pula yang berperang untuk diingat kemasyhuran. Jadi namanya itu ingin dikenang gitu. Misalkan nih Parlin ikut perang Uhud. Nah, berarti kan dalam sejarah nanti ada tuh tercantum nama Parlin. Oh, Parlin dulu ikut perang Uhud. Misalkan seperti itu tujuannya gitu. Dan ada pula yang berperang supaya kedudukannya tinggi. Misalkan kalau kamu ikut perang, kalau menang nanti kamu saya angkat, misalkan kata panglimanya, kamu saya angkat naik derajat misalkan. Ada yang gitu. Nah, itu kan niatnya tuh beda-beda. Ada juga orang yang berperang itu memang benar-benar berjuang gitu jalan Allah gitu. Nah, maka kata Allah siapa gitu orang yang benar-benar jihad di jalan Allah itu gitu. Nah, Rasulullah menjawab. Rasulullah berkata, siapa saja yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia benar-benar jihad di jalan Allah gitu. Kan contohnya jihad syahidun, yaitu misalkan berperang dengan tujuan kita ingin mendapatkan harta rampasan perang. Itu kan niatnya kita berperang gitu, tapi ingin mendapatkan gonimah, harta rampasan perang. Nah, maka jenazahnya itu termasuk syahid dunia. Artinya dia tidak dimandikan pun langsung dikuburkan. Itu merupakan syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat. Nah, tadi yang sudah dikatakan tadi bahwa syahid akhirat ialah orang yang meninggal akibat sakit perut, orang yang terkena taun, atau orang yang tertimpa reruntuhan gitu kan, atau orang yang terbunuh karena menyelamatkan harta. Nah, hartanya gitu. Misalkan nih kita lagi dibegal gitu kan. Dikuburkan, kecuali memang orang yang udah meninggalnya tenggelam gitu, udah di laut gitu kan nggak mungkin kalau jenazahnya utuh. Kalaupun utuh ya dikuburkan gitu kan, kalaupun nggak utuh juga tetap dikuburkan. Itu merupakan syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu ialah syahid di dunia dan di akhirat gitu. Seperti tadi orang yang berperang di jalan Allah dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, itu untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, gitu kan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau meluruskan dari jawaban saya, atau ada yang mau berpendapat, boleh silakan.
Baik kakak, mungkin cukup. Terima kasih atas jawabannya. Makasih banget atas ilmunya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Oke, mungkin mohon maaf, saya juga bila ada kata-kata yang memang kurang berkenan di hati atau memang kurang dimengerti gitu. Lanjut ke pertanyaan Parlin tadi. Pertanyaan Parlin. Apa teh pertanyaannya? Apa keutamaan mati syahid? Ya. Apa keutamaan mati syahid? Nah, yang pertama memang ya jelas orang yang mati syahid itu ialah orang yang bebas dari siksa kubur, dari malaikat munkar nakir. Ya intinya orang yang syahid itu ialah orang yang mati tanpa dihisab. Itu yang pertama. Bentar. Ay mbak ker dimakan mbak dimakan di mbak. Jadi tadi pertanyaan Parlin mau dijawab sama Teh Tia. Mangga Teh Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kabarnya Parlin sehat? Oke, dia mau jawab ya. Keutamaan mati tuang dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ketiga, dijaga dari siksa. Keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Keempat, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Gimana Parlin? Ya Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi keutamaan mati syahid itu sangat besar ya Parlin. Ya untuk semuanya keutamaan mati syahid itu banyak. Salah satunya dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Masya Allah. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Tia atas jawabannya. Mungkin akan teman-teman semua yang mau berpendapat, ada yang mau menambahkan, silakan.
Kalau nggak ada, mungkin cukup ya. Cukup sampai di sini. Ini merupakan pertemuan yang terakhir. Kami semua dari PKM Pengabdian kepada Masyarakat kelompok 7 dari Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa, mohon maaf selama PKM dari minggu pertama sampai sekarang, bila ada kesalahan baik dari perkataan ataupun perbuatan, mohon dibukan sebesar-besarnya. Untuk itu mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 PKM Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa mundur diri. Mungkin dari teman-teman PKM yang lain ada yang mau berbicara tentang penutupan ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak. Saya perwakilan aja sedikit dari para santri di Al-Maghfirah yang lainnya, karena pada nyemput mulu nih nggak bersuara. Saya senyum-senyum bari sarean. Saya mewakili saja dari para santri Pondok Pesantren Al-Maghfirah. Sebelumnya dari awal mulai kita ketemu sama kakak-kakak, pertama ketemu di ruangan, ya kami sedikit kaget memang kenapa bisa terpilih dari Pondok Pesantren kami untuk bisa mengikuti kegiatan kakak-kakak sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih. Juga senang sekali bisa berbagi pengalaman, juga berbagi ilmu dengan kakak-kakak semua. Dari mulai awal pertemuan Zoom, mungkin memang dari diri saya sendiri tidak full mengikuti, tapi alhamdulillah dengan adanya PKM ini dari kakak-kakak mahasiswa Unsika, tidak hanya sedikit tapi banyak ilmu yang kami dapat. Setelah acara Zoom mungkin bisa lupa lagi. Tapi yang pasti kami ingat adalah pengalaman ilmu, tapi pengalaman. Dan apabila dari kami di masa depan mengalami apa yang kakak-kakak sekarang laksanakan, mudah-mudahan bisa lancar, bisa jadi pelajaran juga. Apabila ada kekurangan bisa nanti ditambahkan, dan juga kelebihannya juga bisa kami nanti tiru untuk bisa kami laksanakan ketika nanti kami juga mengikuti kegiatan ini. Dan sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini kami dari santriwan santriwati tidak bisa memuaskan kegiatan yang kakak-kakak jalankan. Dari santrinya yang mengikutinya hanya beberapa, tidak sesuai target. Juga apabila ada ucap kata raut muka yang tidak enak dipandang, juga suara yang tidak enak didengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tahun depan ada dari adik kelas kakak-kakak sekalian bisa lagi berkunjung di pondok pesantren kami ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan putus silaturahmi sama kami ketika ketemu di jalan. Tolong disapa, tolong ditanya juga para santri apabila ketemu sama kakak-kakak, disapa,
ketika kami menyapa, tolong jangan diacuhkan gitu Kak ya. Tolong jangan diacuhkan, karena memang pertemuan ini singkat, tapi insya Allah bermakna bagi kami. Karena ini bukan hanya pertemuan yang disengaja, mungkin ini sudah memang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa ada hikmah dan keberkahan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya sendiri, juga mungkin perwakilan dari semua para santri. Terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak semua. Mudah-mudahan kakak-kakak semua ke depannya lebih lancar, lulus kuliah sesuai target, juga mengamalkan ilmu lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukupkan sekian ya. Bila ada yang mau tanyakan lagi, nanti boleh hubung Tetia aja gitu. Memang kita koordinasinya dengan Tetia dengan di pondok pesantren tersebut. Maksudnya ini udah sore ya, dari kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, berbagi bersama, sharing pengetahuan, pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.